Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mizauluddin dengan NIM akhir 81. Di sini saya akan menjelaskan sebuah presentasi dari sebuah tugas keramik yang menerangkan sebuah pembuatan mekanisme atau penjelasan dari glass forming. Oke, untuk yang pertama, dalam proses pembuatannya dimulai dari proses raw material yang terdiri dari pasir silika atau SiO2 sebagai pembentuk struktur utama kaca. Terus ada soda ash atau Na2CO3 yang berfungsi menurunkan titik leleh silika agar proses lebih efisien, serta limestone atau CaCO3 yang meningkatkan kestabilan kimia dan kekuatan mekanik kaca. Bahan tambahan lain seperti kulet atau pecahan kaca daur ulang juga sering digunakan untuk mempercepat peleburan karena lebih mudah mencair dibandingkan bahan mentah. Pada tahap mixing, seluruh bahan yaitu dicampur secara homogen untuk memastikan distribusi komposisi yang merata. Hal ini penting karena ketidakhomogenan dapat menyebabkan cacat pada produk akhir seperti gelembung atau ketidakteraturan struktur. Selanjutnya masuk ke tahap melting. Pada suhu sekitar 1400 hingga 1600 derajat Celcius. Pada tahap ini terjadi reaksi kimia penting, di mana Na2CO3 dan CaCO3 terurai menjadi oksida yang masing-masing sambil melepaskan gas CO2. Lalu silika yang bereaksi dengan oksida tersebut membentuk struktur kaca amorf. Transformasi ini juga melibatkan perubahan fase dari padat menjadi cair, kental dengan viskositas yang tinggi. Pada tahap berikutnya adalah refining, yaitu proses penghilangan gelembung gas yang terbentuk selama reaksi dekomposisi dan peleburan. Secara fisika sendiri, gelembung akan naik ke permukaan akibat perbedaan densitas, sedangkan secara proses suhu tinggi dan waktu tahan membantu mempercepat difusi gas keluar dari cairan kaca. Tahap ini merupakan tahap yang penting untuk menghasilkan kaca yang jernih dan bebas cacat optik. Setelah itu material masuk ke tahap molding atau forming. Pada tahap ini sifat viskositas kaca menjadi kunci karena harus cukup cair untuk dibentuk tapi tidak terlalu encer agar tetap mempertahankan bentuknya. Proses pembentukannya dapat dilakukan dengan metode seperti blowing atau pencetakan, tergantung jenis produk yang dihasilkan. Tahap terakhir adalah cooling atau annealing, yaitu pendinginan secara terkontrol untuk menghindari terbentuknya tegangan internal akibat perbedaan laju pendinginan antara bagian luar dan dalam kaca. Jika tidak dikontrol, tegangan ini dapat menyebabkan kaca mudah retak atau bahkan pecah. Oke, untuk selanjutnya melalui rangkaian proses ini juga dihasilkan produk kaca dengan struktur amorf yang memiliki transparansi tinggi, kekuatan mekanik yang cukup baik, serta stabilitas kimia sesuai kebutuhan aplikasinya. Untuk pada hasil akhir dari proses glass forming dapat ditentukan di berbagai aplikasi nyata seperti botol kemasan, kaca jendela. Hal ini menunjukkan bahwa kaca merupakan material yang sangat fleksibel dan banyak digunakan di bidang industri. Untuk salah satu keunggulan utama kaca berasal dari struktur internalnya yang bersifat amorf, berbeda dengan material kristalin yang memiliki susunan atom teratur dan berulang. Untuk struktur amorf sendiri pada kaca tidak memiliki keteraturan jangka panjang, sehingga susunan atomnya lebih acak sehingga tidak terdapat batas butir yang biasanya menjadi titik hamburan cahaya. Dan itu juga penyebab kaca memiliki transparansi tinggi karena cahayanya dapat melewati material tanpa banyak gangguan. Untuk struktur amorfnya juga memberikan keunggulan dalam ketahanan kimia,
karena ikatan antar atom dalam jaringan silika cukup kuat dan stabil, sehingga kaca tidak mudah bereaksi dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini membuat kaca sangat cocok digunakan sebagai wadah penyimpanan, terutama untuk bahan kimia dan makanan. Namun dari struktur amorf ini juga memiliki konsekuensi terhadap sifat mekanik, tidak hanya di bidang slip, karena seperti pada material kristalin juga membuat kaca tidak mampu mengalami deformasi yang plastis. Akibatnya, ketika diberi tegangan, kaca cenderung langsung mengalami retak tanpa deformasi terlebih dahulu, sehingga bersifat rapuh atau brittle. Selain itu, kaca juga sensitif terhadap perubahan suhu mendadak atau thermal shock. Hal ini terjadi karena distribusi tegangan thermal tidak merata di dalam material yang tidak dapat diredam dengan baik akibat struktur amorf yang kaku. Dari sisi prosesnya, glass forming sendiri membutuhkan suhu yang sangat tinggi untuk mencapai kondisi viskos yang sesuai agar material dapat dibentuk untuk dibentuk dari pembuatan glass forming ini, sehingga membutuhkan konsumsi energi yang banyak ya dalam proses ini. Tapi memiliki keunggulan juga dalam fleksibilitas bentuk dan tetap menjadi nilai tambah utama karena kaca dapat dibentuk menjadi berbagai produk dengan desain yang kompleks. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hubungan antara struktur amorf kaca dengan sifat optik, mekanik, dan thermalnya sangat menentukan keberhasilan aplikasinya. Dibandingkan dengan material kristalin, kaca unggul dalam transparansi dan ketahanan kimia, namun memiliki kelemahan dalam ketangguhan mekanik dan ketahanan terhadap perubahan suhu ekstrim. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai pembuatan dan mekanisme serta analisis dari glass forming ini. Sekian, saya Hamid Sauluddin. Terima kasih atas presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.